Antisipasi penyebaran COVID-19 klaster pasar, sidak masker dilakukan oleh gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP di Pasar Keputren. DPRD Sidoarjo nyatakan tolak Omnibus Law setelah demo ricuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Milani Eka dalam Warta Jatim. Selama beberapa menit ke depan saya akan menyampaikan informasi aktual seputar Jawa Timur. Dan inilah berita selengkapnya. Kita awali dari Jombang, Jawa Timur. BKKBN bekerja sama dengan Duta Genre Kabupaten Jombang mengadakan bakti sosial dan sosialisasi keluarga berencana di Desa Klitih, Kecamatan Plandaan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional bersama Duta Genre mengadakan kegiatan bakti sosial dan sosialisasi mengenai program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja atau PKBR di Desa Klitih, Kecamatan Plandaan. Selain itu, BKKBN dan Duta Genre juga mengadakan bagi-bagi masker dan memberikan bantuan sosial kepada keluarga prasejahtera. Acara yang dilaksanakan oleh BKKBN Jawa Timur tahun 2020 bekerjasama dengan Dinas PPKB PPPA Kabupaten Jombang, tepat di Desa Klitih, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang. Nah, pada kesempatan kali ini terdapat berbagai acara. Yang pertama adalah bakti sosial, di mana kami membagi-bagikan masker kepada masyarakat sekitar. Kemudian kami juga membantu untuk membersihkan musola yang ditempati oleh masyarakat sekitar. Kemudian acara selanjutnya dilanjutkan dengan sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat sekitar, utamanya bagi remaja, agar mereka siap untuk berkeluarga. Karena kita ketahui bahwa untuk berkeluarga perlu perencanaan yang baik. Maka pada kesempatan kali ini, sosialisasi kali ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat sekitar tentang perencanaan yang baik bagi keluarga. Dari Jombang, Jawa Timur, Zaki Fati, Warta Jatim melaporkan. Bergeser ke Kabupaten Lamongan, yakini membawa berkah warga Desa Dibe, Kecamatan Kalitengah Lamongan, lestarikan budaya udi-udian di masa pandemi. Di masa pandemi saat ini, warga Desa Dibe, Kecamatan Kalitengah Lamongan, masih tetap melaksanakan tradisi yang diyakini membawa berkah untuk warga desa di setiap tahunnya, yakni sedekah bumi. Tradisi sedekah bumi dan memperingati meninggalnya Mbok Roro Bojo ini dilakukan setahun sekali setelah musim panen tiba, tepatnya pada hari Kamis Kliwon, sebagai rasa ungkapan syukur kepada Tuhan dan sebagai pelempar bala atau wabah agar pandemi ini segera hilang. Selain tradisi peringatan meninggalnya Mbok Roro Bojo, warga Desa Dibe, Kecamatan Kalitengah Lamongan, juga mempunyai tradisi unik ketika sedekah bumi di desa tersebut. Mereka menyebutnya dengan udi-udian, yakni tradisi berebut uang receh yang dilakukan anak-anak. Mereka berjatuhan ke tanah meski hanya merebutkan uang receh yang dilempar oleh warga yang dimaksudkan untuk sedekah. Tak sedikit dari anak-anak ini menangis menahan sakit akibat berbenturan dengan temannya saat udi-udian. Dari Lamongan, Jawa Timur, Milani Eka, Warta Jatim melaporkan. Beralih ke Magetan, Jawa Timur, embung di Kabupaten Magetan mengering dikarenakan kemarau panjang. Sejumlah embung di Kabupaten Magetan sudah mengalami penyusutan akibat musim kemarau ini. Tidak hanya embung, dua waduk di Magetan, yaitu Gonggong dan Telaga Pasir, juga mengalami penyusutan yang cukup banyak. Kondisi ini berdampak pada tanaman yang sebagian gagal panen karena kekurangan air. Catatan Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang SDA Dinas PUPR Kabupaten Magetan, ada 15 embung di Magetan yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Kepala Bidang SDA Dinas PUPR pada Selasa 6 Oktober mengatakan secara keseluruhan embung dalam kondisi kritis. Kondisi air sudah dalam tampungan mati sehingga air tidak bisa dilepas atau dialirkan karena bisa membahayakan kestabilan embung itu sendiri. Di Magetan embung yang menurut data kami yang bisa digunakan kurang lebih ada sekitar 15 atau 16-an. Ini sudah sampai tampungan mati ya, dalam arti tampungan untuk mempertahankan kestabilan bendung itu sendiri. Jadi tidak bisa digunakan sudah, tidak boleh dilepas. Kalaupun dilepas nanti akan membahayakan stabilitas dari embung itu sendiri. Embung-embung yang mengaring tersebut diantaranya Embung Ngiriboyo, Embung Embangle, Embung Pendem, dan Embung Jakarta.
Tahun ini, bidang SDA Dinas PUPR akan membangun embung kecil di beberapa lokasi untuk menampung air hujan yang diperkirakan turun pada Oktober 2020 ini. Dari Magetan, Jawa Timur, Abdul Kholik, Warta Jatim melaporkan. Kita menuju ke Surabaya, Jawa Timur. Pencurian motor di Kecamatan Karangpilang, Surabaya. Wajah pelaku terekam CCTV. Diduga pemilik motor lupa mencabut kunci. Sebuah motor dengan plat nomor W4640WQ hilang pada Minggu 4 Oktober 2020. Motor milik seorang kurir ekspedisi tersebut hilang di halaman kantor ekspedisi di Jalan Masrib Kedurus nomor 22B Karangpilang, Surabaya. Pada saat kejadian, korban tengah sibuk bongkar muat barang. Beruntung aksi pencurian tersebut terekam CCTV. Dalam rekaman menunjukkan pelaku awalnya lewat dan kembali untuk mencuri motor korban. Menurut keterangan rekan korban, kunci motor yang masih menggantung memudahkan pelaku mencuri motor korban. Daerah sepi, masih ya rumah depan Polres, ya itu tekan tempat ekspedisi, dikira no pelanggan ekspedisi. Pencurian ini telah dilaporkan ke Polsek Karangpilang, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Afidarlia, Warta Jatim melaporkan. Antisipasi penyebaran COVID-19 klaster pasar, sidak masker dilakukan oleh gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP di Pasar Keputren. Penindakan disiplin terhadap pelanggar protokol kesehatan terus berjalan. Polrestabes Surabaya beserta TNI dan Satpol PP gencar menertibkan pengguna jalan yang tidak menggunakan masker. Sejumlah aparat gabungan menggelar operasi justisi dalam bentuk patroli di Pasar Tradisional Keputren, Surabaya, Jawa Timur pada Selasa malam 6 Oktober 2020. Berdasarkan pantauan, rata-rata warga yang melakukan aktivitas di Pasar Keputren sudah mentaati protokol kesehatan. Namun masih ditemukan pengguna jalan yang tidak menggunakan masker. Warga yang melanggar akan langsung ditindak dan diberi sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan. Penegakan operasi justisi protokol kesehatan berpedoman pada Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 serta Peraturan Daerah Jawa Timur nomor 2 tahun 2020. Dalam pelaksanaannya, petugas patroli memberikan sanksi kepada pelanggar berupa kerja sosial hingga sanksi denda maksimal Rp250.000. Sementara yang tidak menggunakan masker dengan benar hanya akan mendapatkan teguran lisan. Itu posisi kalau dia punya alasan jelas, berarti mungkin posisi dia mau batuk atau mau meludah, kan. Kalau batuk mungkin sementara tutup lah. Kalau mau meludah, masa ya meludah di dalam masker, nggak mungkin kan? Atau mungkin mau minum, mau merokok. Rencananya operasi justisi akan terus dilaksanakan di seluruh wilayah kota Surabaya agar kepatuhan masyarakat pada protokol kesehatan semakin meningkat. Dari Surabaya, Yasmina Zahira, Warta Jatim melaporkan. Sebagai penutup perjumpaan kita hari ini, DPRD Sidoarjo nyatakan tolak Omnibus Law setelah demo ricuh. Unjuk rasa ratusan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Sidoarjo yang menolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law di gedung DPRD Sidoarjo, Jalan Sultan Agung berujung ricuh pada Kamis 8 Oktober tahun 2020. Pemicu kericuhan itu setelah belasan perwakilan mahasiswa yang diminta audiensi dengan anggota dewan tak kunjung keluar. Masa yang berusaha masuk namun tak diperbolehkan akhirnya saling dorong-mendorong dengan aparat kepolisian. Pagar gedung dewan yang menjadi pembatas akhirnya roboh. Bentrok antara mahasiswa dan aparat pun tak terhindarkan. Mahasiswa tetap dipukul mundur oleh aparat yang berjaga. Kondisi tersebut akhirnya reda setelah dua anggota DPRD Sidoarjo, Mimik Idayana, anggota Komisi D dari fraksi Partai Gerindra, dan Zahlul Yusar, wakil ketua Komisi D dari fraksi Partai Demokrat, menemui dan langsung naik ke mobil komando yang berada di tengah-tengah kerumunan massa mahasiswa, dan menyatakan siap menampung tuntutan mahasiswa menolak Omnibus Law. Pernyataan tersebut disambut baik oleh ratusan mahasiswa karena tuntutannya diakomodir oleh pihak anggota dewan. Usai menyampaikan pernyataan, dua anggota dewan tersebut langsung turun dan massa membubarkan diri. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Fitri Astuti, Warta Jatim melaporkan.